Narasumber kali ini, Kiki Aprilia, seorang penyanyi berbakat dari Kabupaten Pati yang tembus di ibu kota. Baru-baru ini, dia merilis single terbaru yang berjudul Katonen. Yuk, kita bahas single terbarunya yang bikin penikmat musik dangdut terbayang-bayang. Ini dalam waktu singkat aja 5 jam udah jadi. Tapi menurut aku itu singkat banget loh Kak. Karena kita memang spontan, tidak terpikirkan sebelumnya. Idenya dari mana? Kalau idenya itu mungkin dari Danar ya, pure Danar. Karena kan Danar itu musisi. Makna lagunya sendiri nih, apakah ada makna spesifik dari lagu itu yang sangat Kiki sekali? Hai pemirsa Lingkar TV, saat ini saya Nadine RA sedang berada di studio Lingkar TV, TV digital streaming online. Dan kali ini saya hadir untuk bawa informasi menarik dari dunia musik. Nah, penasaran kan siapa yang saya bawa di sini untuk bincang-bincang masalah musik? Nah, kita sapa dulu bintang tamu saya. Ini ada artis ibu kota, Kak Kiki Aprilia. Halo teman-teman Lingkar TV. Iya, benar. Nah, ini kita secara khusus mendatangkan Kak Kiki Aprilia ini karena kita tuh tertarik sama single terbarunya Kak Kiki yang Katonen itu. Apa-apa? Katonen. Wah, ini saya pun sebagai orang asli Jawa untuk spellingnya aja tuh kayak susah nih. Nah, mungkin bisa di-spill ini ke pemirsa Lingkar TV ini sebenarnya Katonen itu apa sih dan kenapa memilih judul itu untuk single terbarunya? Katonen itu sebenarnya dari bahasa Jawa yang artinya terbayang-bayang. Pernah dengar nggak, Mbak? Pernah. Pernah ya? Terbayang-bayang. Sebenarnya itu katonen. Ih, kok ngeton-ngetoni sih gitu kan. Gitu. Katonen. Jadi aku ambil satu kata aja, katonen. Jadi sebenarnya ini tuh aku panjang ya ceritanya ya. Bapak silakan. Ini awal pembuatan kita itu di tahun 2025 bulan November. Aku sama Danar. Kita berdua di studio SMN, Star Media Nusantara, yang bernaung di grup MNC Group gitu. Jadi kita itu awalnya memang dipertemukan sama manajer disuruh workshopnya itu selama 5 jam udah jadi lirik lagu dan musik, tapi musiknya itu cuma semenit aja. Terus habis itu selesai 1 menit, manajer minta durasinya panjangin dikit dong gitu kan. Akhirnya dapet tuh 4 menit sekian gitu, hampir 5 menit gitu. Dan lucunya Kak, iya gimana ini lucunya? Waktu kita itu lagi workshop itu tuh belum ada judulnya. Belum ada judul. Jadi udah ada liriknya, udah ada musiknya, tapi belum ada judulnya. Belum ada. Jadi waktu rekaman juga di bulan Februari itu belum nemu judulnya. Terus habis itu Danar WA aku, "Mbak, ini jadinya apa ya?" gitu kan judulnya. Bentar Danar, kalau kita kan patokannya Spotify. Betul. Kalau di Spotify udah ada tuh, misalnya di relung udah ada di Spotify. Terus terdalam juga punya Noah kan. Itu juga kita nggak bisa pakai itu. Terus akhirnya aku kayak mikir apa ya, ini enaknya judulnya apa. Terus tapi di lirik lagu itu kan kebanyakan bayanganmu. Jadi aku kayak searching di Google, bayanganmu bahasa Jawanya apa. Nah, katonen. Gimana kalau katonen? Jangan Mbak, kalau 2 kata 1 kata aja, katonen gitu. Iya, karena mungkin karena ini ya biar lebih membranding atau di terngiang-ngiang itu ya, terbayang-bayang di pikiran. Bener, karena katonen ini kan orang awam juga asing kan, bahasa apa sih ini, biar teman-teman tuh pada nanya gitu. Dan apa sih katonen? Tapi ada di Google. Kalau di Google udah searching katonen, pasti yang muncul satu. Iya, pintar banget itu, teknik marketingnya tuh bagus banget. Karena tapi itu nggak sengaja tahu Kak sebenarnya. Iya, aku mikirnya unik sekali. Jujur kita aja tuh kayak aku searching juga ini. Kenapa pilih judul katonen ini? Apa sih artinya katonen gitu? Terus karena aku kan dengerin berkali-kali tuh lagunya tuh. Terbayang-bayang, memang kan emang enak ya, karena enak musiknya enak, liriknya juga enak, itu langsung kayak mengena cuy. Terus Katonen ini terbayang-bayang itu tadi gitu. Sementara kalau kita sih memang lebih
terbayang-bayangnya karena liriknya itu seperti itu. Oh ya Kak, kita kalau bicara lagi mengenai Katonen ya, ini kan single kakak yang keberapa sih? Kedua ya, Ya. Katonen ini. Ada pengalaman yang berbeda nggak dengan proses dalam pembuatan single terbarunya ini? Sangat-sangat berbeda karena aku turut andil di sini. Aku nulis, terus aku juga dengar Danar menciptakan musiknya gitu. Terus juga ini dalam waktu singkat aja 5 jam udah jadi. Jadi itu adalah proses kreatifnya tuh selama itu. 5 jam itu aja. Tapi menurut aku itu singkat banget loh Kak. Karena Iya, betul, kita betul. memang spontan. Bikinnya itu spontan dan tidak terpikirkan sebelumnya. Idenya dari mana bisa bikin itu dalam waktu yang sangat singkat, bisa bikin lagu seperti itu idenya dapat dari mana? Kalau idenya itu mungkin dari Danar ya, pure Danar, karena kan Danar itu musisi. Dia dulu juga ikut X-Factor. X-Factor itu dia menciptakan lagu-lagu sendiri sehingga si juri-juri itu pada tahu gitu loh. Oh, yang bikin lagunya itu. Sampai pernah dibeli sama salah satu juri yang ada di X-Factor itu. Tapi kalau makna lagunya sendiri nih, apakah ada makna spesifik dari lagu itu yang sangat kiki sekali? Kalau itu nggak ada ya, karena emang spontan itu tadi yang aku bilang. Spontan banget karena di lirik awal itu memang itu menceritakan seseorang, satu pasangan, dua pasangan atau satu pasangan? Satu pasangan. Masa dua? Satu pasangan yang udah berpisah tapi dia itu masih terbayang-bayang. Tapi ketika kita masuk di refnya itu benar-benar refnya itu untuk satu pasangan yang masih saling mencintai dan Iya. tidak mau diganti dengan yang lain. Betul. Itu. Jadi memang pesannya itu bertolak belakang jadinya gitu. Emang kalau dalam real life-nya Kak Kiki sendiri tuh kayak gimana? Kok bertolak belakang dengan lagu tersebut? Bukan bertolak belakang dengan lagu ya, tapi kayak mana? Ya Tidak. begitulah. Ya. Tapi termasuk yang mudah melupakan atau enggak Kak Kiki nih? Sudah dong. Oh, Kalau move on ya pasti. Berarti itu. Judul selanjutnya mungkin itu ya. Sudah itu judul yang pertama, single yang pertama tetap move on. Oh gitu, move on Iya, dulu baru ini. Luar Begitu. biasa banget ini. Terus ini kan juga salah satu yang menarik nih dalam lagu Katonen ini adalah video klipnya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan proses kreatif video klipnya itu idenya dari mana? Terus apakah ada sesuatu yang spesifik ketika membuat itu, misalnya ada mengalami kesulitan tertentu, misalnya ada lukisannya itu kan di awal kan menaruh lukisan tuh. Nah, itu juga spontan nah, tahu itu sebenarnya. maknanya apa? Seperti itu kayak pertama perempuan menaruh lukisan. Nah, itu Nah, itu dari tim kreatif Suara Bintang, memang label aku Suara Bintang. Itu kan sebenarnya sebelumnya itu kita udah bahas-bahas di WA, terus meeting Zoom gitu kan. Gimana kalau dikasih selipan story-story gitu kan? Karena ini kan menceritakan sebuah pasangan yang udah selesai, Berpisah, tapi masih ada bayangannya gitu. Jadi kita aku baca-baca tuh ini kurangnya apa, beri masukan aja Ki gitu kan. Udah ini udah oke semua kok. Nah, setelah kita pembuatan itu ada yang kayak Mas Agung itu kayak idenya tuh ada aja gitu. Muncul lagi aja gitu. gitu. Tidak sesuai tapi bagus gitu, tidak sesuai skrip gitu loh. Tapi bagus hasilnya gitu. Kayak tadi yang menaruh lukisan tiba-tiba gitu, terus ada di cermin gitu. Jadi itu ada dua opsi, outdoor dan indoor. Kita selesai outdoor itu langsung hujan deras tahu Kak. yang lari-larian di jembatan itu. Sama naik Harley itu. Dan itu apakah proses untuk pembuatan video klipnya sendiri ada kesulitan nggak Kak? Alhamdulillah tidak ada. Jadi lancar-lancar aja ya. Jadi prosesnya juga dimudahkan karena hujannya juga setelah itu. Video klip ya. Habis itu kita syutingnya di indoor, dan estimasi itu kita awalnya dari jam 10 sampai jam 9 malam. Tapi kita pembuatan itu jam 11 sampai jam setengah 9 udah selesai, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah itu kemudian setelah proses pembuatan video klipnya itu kemudian adalah promosinya ya Kak ya. Ya. Nah ini kan rencananya apakah akan melakukan show tour keliling gitu untuk mempromosikan lagu ini atau cukup memang di platform digital itu saja? Nah, kemarin itu sudah di Bajawa Bekasi off air. Dan semoga nanti banyak off air yang lain ya. Iya, amin. Amin. Terus ini kebanyakan aku di digital platform, ada di sosmed juga, di Instagram, di TikTok banyak. Karena kan kakak Kiki Amelia ini kan Aprilia ini sendiri kan udah punya banyak sekali base penggemar ya, ibarat kata pasti sudah sangat menantikan. Dan apakah ini akan menjadi salah satu single yang akan menjadi masterpiece-nya? Semoga ya, semoga begitu karena ini memang dari hatiku juga sangat-sangat suka dengan lagu ini. Itu udah kayak mencerminkan soul-nya Kak Kiki sendiri kayak gitu ya. Karena memang dari dulu tuh pengen banget punya lagu ambyar yang liriknya itu Indonesia Jawa. Gitu. Oke. By the way itu kenapa sih Kak Kiki tuh memilih genre musik ini? Karena memang dari kecil udah suka musik dangdut dan dicekokin aja terus itu sama ibu bapak itu. Dan memang sekarang modelnya emang ini ya mix ya dangdut plus Jawa-Jawa itu ya, Iya, ada benar. kejawa-jawaannya. Karena itu kayaknya bakal mendunia deh. Bismillah ya. Udah menjadi ciri khas tersendiri musik pantura. Bener kayak Denny Caknan, Guyon Waton. Iya. Oke. Kalau tantangan tersendiri dalam membawakan lagu ini tuh ada nggak sih Kak? Tantangannya alhamdulillah nggak ada sih, nggak ada tantangan, semua lancar gitu. Oke, jadi dari secara nada semuanya itu juga udah sesuai banget gitu ya sama ini, udah nyatu banget gitu ya. Iya, karena memang awal rekaman itu di direct langsung sama Mas Danang Akademi Banyuwangi itu. Terus aku kayak wow, ini langsung ke masternya nih, master Melayu banget. Ada ini Kak, ada fase-fase untuk karantina sebelum membawakan lagu ini kayak gitu. Enggak ada karantina apa? Di karantina dulu, digodok dulu atau mungkin ada ritual tertentu biar musiknya ini tuh kayak bisa apa ya? Enggak ada. Kan ini tuh soulnya soul kehilangan kayak gitu ya. Nah, apakah ada kesulitan nggak sih bawain kayak rasa kehilangan? Memang pernah mengalami rasa kehilangan Kak? Ya, of course. Tapi di musik ini Kak Kiki tuh tampak ceria sekali ya. Karena kalau dari MV-nya itu memang ceria, tapi kadang kan kalau masih ada bayangannya kan ceria, tapi ketika hilang itu kayak sedih gitu. Oke. Targetnya sendiri. Nah, dengan adanya lagu ini tuh targetnya yang ingin dicapai Kak Kiki Amelia itu apa? Targetku adalah bisa tembus berjuta-juta ya yang nonton. Amin dong. Amin ya rabbal alamin. Banyak dikenal orang, terus semuanya pada tahu lagu aku gitu. Begitu. Nah, itu makanya untuk pemirsa Lingkar TV yang mau mendengarkan lagu Katoran tuh langsung dicari aja ya. Ya, di YouTube Suara Bintang atau Spotify dan atau di digital platform kesayangan kalian. Oke, kalian pasti penasaran kan, udah nggak sabar untuk bisa ngedengerin suaranya Kak Kiki Aprilia. Nah kalau gitu kita langsung aja yuk, kita dengerin langsung ini bakalan live Kak Kiki Aprilia membawakan lagunya dari studio Lingkar TV, TV digital streaming online. Jangan lupa untuk dengerin lagu aku Katonen di YouTube Suara Bintang. Nyanyi semuanya. Setahun ku coba lupa kenangan kita bersama. Namun tak mudah untuk lupa. Gayamu selalu ada dan selalu ku ingat kenangan yang terindah.
terdalam.